Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita mulai untuk praktikum multimedia yang pertama. Jadi kita akan membahas tentang Adobe Premiere. Dari mulai perkenalan, pengenalan Adobe Premiere-nya. Ini tampilan ikonnya, Adobe Premiere Pro, kita buka aja. Saya double klik untuk Adobe Premiere-nya. Nah, yang pertama kita akan mengenal tentang Adobe Premiere. Adobe Premiere itu adalah sebuah aplikasi program penyunting video. Ini merupakan bagian dari Adobe Creative Suite, gabung sama Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan teman-temannya. Pokoknya yang ada Adobe-nya itu termasuk bagian dari Adobe Creative Suite. Oke, hari ini yang akan kita bahas, nanti yang pertama ada pengenalan Adobe Premiere. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah project dan sekuen. Kita akan setting. Kemudian pengenalan tampilan Premiere-nya. Berikutnya, yang keempat, kita akan membuat sebuah bin. Kemudian yang kelima, nanti kita gimana caranya untuk mengimpor dari tugas. Mengimpor dari tugas. Kemudian kita bahas tentang fungsi mark-in dan mark-out, yaitu digunakan untuk apa. Kemudian nanti kita menyesuaikan tampilan video dengan monitor. Dan yang keberapa? Yang ke-8 nanti gimana cara kita ganti background yang sudah ada. Baik, ini tampilan Adobe Premiere-nya. Seperti ini, tadi kita sudah membukanya. Di tampilan pertama kali, kita dipilihkan menjadi 3. Ada New Project, itu untuk membuat project baru. Open Project, itu untuk membuka project yang sudah pernah kita buat. Sama Help. Help ini adalah untuk bantuan dari program. Kemudian yang di sini ada Exit, ini berarti keluar. Nah, untuk membuat project baru, kita bisa klik New Project. Nah, di sini kita akan bahas untuk pengaturan atau settingan dari project baru. Oke, yang pertama, display formatnya. Ini kita pilih yang umumnya adalah timecode. Pilihannya ada banyak, tapi yang umum digunakan ini adalah timecode. Ini fungsinya untuk mengatur tampilan pada klip pada track video. Yang kedua, audio. Audio display format. Ini untuk mengatur tampilan klip pada track audio, untuk mengaturnya. Hanya ada 2, yaitu audio sample sama millisecond. Umumnya kita gunakan adalah audio sample. Yang ketiga ada namanya capture format. Capture format ini untuk menentukan tipe file pada saat transfer dari media analog ke komputer. Nah, pilihannya ada 2. Yang pertama ada DV. DV itu digital video. Ini untuk kamera yang masih menggunakan media kaset mini, mini DV. Kemudian yang kedua ada HDV, High Definition Video. Ini video dengan format definisi tinggi. Nah, ini digunakan untuk kamera video dengan format media digital. Saya pilih yang HDV. Nah, berikutnya kita lihat di berikutnya ada namanya scratch disk. Nah, ini nanti dia akan menampilkan seperti ini. Capture video nanti disimpannya di mana, Capture audio di mana padnya.
kemudian video previewsnya di mana, audio previewsnya di mana. Ya. Baru kita tentukan lokasi. Ini lokasi dari tempat penyimpanan kita. Baiknya ini disetting di awal ya. Ini kebetulan saya setting di D multimedia file. Ya. Kemudian kalau sudah lokasinya sudah ditentukan, kita tentukan nama projectnya. Ya, misalkan saya kasih nama praktikum 1. Ya. Kemudian kita klik tombol OK. Ya. Sudah pernah ya, sudah pernah ada. Atau saya ganti aja ya, biar nggak numpuk. Saya kasih nama, nggak pasti itu ya, praktikum nggak pakai strip, coba praktikum 1. Bisa ya. Oke, kita nunggu tampilannya. Kemudian kita akan membuat sebuah sekuen. Sekuen itu apa? Sekuen ini merupakan area kerja yang terdiri dari beberapa klip video. Nah, ini merupakan area kerja. Ya. Ini tampilannya banyak sekali. Ada DV24P, DVNT, SC, DVPAL ya. Ini yang saya gunakan untuk video, untuk TV ya. Oke, ini mungkin nggak saya bahas detail satu persatu ya. Sudah saya jelaskan di modul saya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, yang saya gunakan adalah divisi Pro HD ya. Ini untuk yang tinggi ya, resolusinya tinggi sehingga mudah untuk beradaptasi DV yang ada dan editing alur kerja berbasis fireware ya, untuk HD. Jadi settingannya pakai ini. Kemudian ukurannya ada 1080p, ada I sama P sama 720. Saya coba pakai yang 1080p. Jadi nanti tampilannya lebih besar ya, tampilannya lebih besar. Ya, kemudian lembar kerjanya saya kasih nama sekuen 1 seperti biasa. Kita klik tombol OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, Adobe Premiere tampilannya seperti ini. Jadi lembar kerjanya dibagi menjadi 4 bagian. Ya, lembar kerjanya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama di sini ada namanya source window. Ini ya, yang sebelah sini source window. Ini adalah halaman untuk mengolah video atau audio. Jadi sebelum video atau audio diolah, sebelum ditampilkan nanti dia diolah dulu di sini. Ini fungsi dari source window adalah untuk mengolah video atau audio. Berikutnya sebelah kanan itu ada namanya sekuen monitor. Ini source, ini sekuen monitor. Ini adalah merupakan halaman yang digunakan untuk melihat editing. Jadi ketika kita melihat editingnya nanti di sini. Ya. Source monitor. Kemudian yang ketiga di sebelah kiri ini ada namanya project window. Nah, project window ini merupakan halaman yang menampilkan file yang telah diimport, ya, baik video maupun audio. Ya. Berikutnya sebelah kanan itu ada namanya timeline window. Ya. Ini yang digunakan untuk menyusun klip, baik itu image, video, untuk mengerjakan proses editing. Jadi untuk mengerjakan proses editing itu nanti tempatnya di sini. Ya. Kemudian di sebelah sini ini ada beberapa tombol. Nanti nggak semuanya sering kita gunakan ya. Jadi yang di atas ini ada namanya selection tool. Jadi ini untuk memilih komponen ya, untuk memilih komponen yang berada dalam aplikasi ini. Kemudian ada track selection. Nah, ada track selection.
Ini memilih track ya, untuk memilih track dari beberapa titik ke titik tertentu. Ini track selection. Kemudian ada lagi namanya ripple edit. Ini tool ini digunakan untuk penyesuaian titik edit untuk memudahkan gambar agar seimbang ya. Kemudian ada rolling edit, ada apa ini? Red stretch ya. Kemudian ada lagi namanya razor. Ya, ini nanti mungkin akan kita gunakan ya untuk razor. Ini untuk memotong. Jadi untuk memotong video nanti kita pakainya razor. Ya. Kemudian ada lagi slip, slide tool, pen tool, hand tool, ya, zoom tool. Nah ini beberapa zoom. Kalau zoom itu untuk memperbesar dan memperkecil ya, melihat menggunakan posisi klipnya. Oke, yang pertama, ketika kita ingin mengolah sebuah video, nanti biasanya ada bentuk video. Bentuk video itu bisa MP4 atau format AVI atau format-format yang lain. Yang kedua, bentuk audio. Audio di sini nanti yaitu model MP3. Itu yang kita gunakan sebagai background. Yang ketiga ada lagi namanya image. Image itu gambar. Kemudian ada lagi namanya apa ya? Gambar yang bergerak ya. Gambar yang bergerak. Ya, atau apa istilahnya ya? PNG ya, itu adalah gambar yang bergerak. Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah bin. Bin itu kalau di Windows Explorer itu sama seperti folder. Ya, fungsinya untuk apa? Supaya ketika kita memasukkan file dalam jumlah yang banyak, kita bisa apa ya? Istilahnya mengklasifikasikan apakah ini termasuk audio, video, ya. Kalau jumlahnya kecil nggak ada masalah, tapi kalau jumlahnya besar mungkin tambah pusing untuk mencarinya ya. Makanya kita dibutuhkan bin. Nah, untuk membuat bin, yang pertama bisa kita klik di bawah ini, ada new bin. Itu kita klik, kita kasih nama video. Jadi ini isinya hanya untuk file yang berbentuk video. Cara yang kedua, kita bisa pilih menu file, kemudian pilih new, file, new. Oke, kemudian kita pilih bin. Atau kita bisa gunakan dengan Ctrl slash ya. Kita coba nanti ya. Ini audio. Enter. Coba ya, Ctrl slash. Nah, bisa ya. Ini untuk image, gambar ya. Oke, kemudian oke, mungkin cukup 3 dulu aja ya. Ya. Jadi ini nanti kalau videonya ada ratusan, kita bisa cari, oh ini berarti kategori video. Ini kategori image, ini kategori audio. Nah, sekarang kita coba untuk masukkan masing-masing filenya. Yang pertama video. Cara memasukkannya, saya tinggal double klik. Ya, kalau mahasiswa saya minta untuk pertemuan pertama, coba saudara cari 5 video, 5 image sama 5 audio, nanti dimasukkan di sini. Ya, saya minta download di YouTube atau download di, kalau mengkonvert bisa ya, dari video dikonvert menjadi audio itu ada banyak sekali software alamat web yang menyediakannya. Ya, kalau gambar kita tinggal mengambil gambarnya. Yang pertama video, caranya tinggal kita double klik. Nah, ini akan tampil video. Cara untuk mengimport kita bisa klik di file ada file, kemudian pilih import. Nah, nanti dia akan mengimport di sini. Ya, dia akan menuju. Yang pertama ini apa tadi? Ini video. Berarti kita cari yang video. Ya, kita cari yaitu yang video. Nah, ini videonya. Kita cari. Misalkan 1, saya tentang pariwisata, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya contohnya ya. 7, Wonderful Indonesia. Open. Nah, ini dia akan mengimport.
Nah, ini berarti dia sudah berada di sini. Ya. Kemudian image, double klik image. Ya, kemudian sama atau double klik di sini bisa. Nah, double klik di sini kita bisa cari yang image. Image-nya misalnya, nah misalkan ini image-nya open. Nah, ini berarti gambarnya nanti tersimpan di sini. Ada 9 gambar. Kemudian saya cari yang audio untuk background, double klik di sini. Kita cari yang audio, ya. Jadi misalkan saya pakai yang ini. Ini ada 5 misalkan ya, dari sini sampai sini. Ya, oke. Nah, ini kita sudah berhasil mengimpor audio, video, dan kalau sudah kita close. Ya, ini seperti ini. Ini bisa diubah list atau bisa berubah seperti ini. Ya. Nanti tinggal saudara suka yang mana. Yang pertama kita coba untuk mengolah video dulu. Ya. Kita akan coba untuk mengolah video. Kita double klik videonya. Misalkan video yang akan kita olah yang mana. Ya. Video yang akan kita olah yaitu misalnya ini Jelajah Jawa Tengah. Kita tinggal double klik di sini. Nah, otomatis dia akan tampil di source. Ini yang digunakan sebagai tempat mengolah video. Ya, ini ya. Nah, ini playhead namanya ya. Ini di awal. Itu kalau kita play, maka dia akan menampilkan video dari Jelajah Jawa Tengah. Nah, itu ada suaranya ya. Oke. Nah, di sini kita akan mengenalkan fungsi namanya mark-in, mark-out. Ya, mark-in sama mark-out. Jadi, ini kan nggak mungkin kita masukkan semuanya ya. Misalkan saya edit. Nah ini nggak perlu, saya ikutkan. Kemudian, nah dari sini ya. Dari sini, saya pilih mark-in. Nah, ini berarti nanti video dimulai. Kemudian tidak semuanya, misalkan saya hanya butuh di sampai misalnya oke sampai sini ya. Ini sampai selesai. Ini saya pilih mark out. Nah, kalau sudah kita pilih, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah di sini namanya adalah sebuah timeline. Ya, dari source kita masukkan ke timeline. Nah, cara memasukkannya kita bisa pilih tombol insert. Klik insert di sini. Nah, tampil ya. Ini kalau kita klik tombol go to in berarti di awal, nanti dia videonya sudah tampil di sini. Ini kita play. Nah, ini berarti sesuai dengan pemilihan kita ya awal sampai selesainya. Nah, cuma permasalahannya ini tidak penuh layarnya. Kenapa nggak penuh? Karena video sumber saya ini ukurannya 720. Sementara lembar kerja kita tadi saya pilih adalah ukuran 10 kali 80, 1080 ya, 1080. Supaya ini bisa sama, ya karena kalau nggak sama nanti hasil videonya nanti seperti ini, ada hitam-hitamnya. Supaya ini bisa sama, yang pertama harus kita sesuaikan dulu. Ini kita sesuaikan dulu dengan ukuran lembar kerja yang kita punya. Nah, cara menyesuaikannya bagaimana? Ya, kita tinggal double klik di sini. Double klik. Nah, itu sudah berhasil tampil video kita. Ya, ini tampil video kita. Ya, caranya kita tinggal pilih efek kontrol di sini. Kalau misalkan efek kontrol ini nggak ada, kita bisa klik tombol window, kemudian kita tampilkan efek kontrol. Nah, di sini ada ya, efek kontrol. Nah, kita klik video efek ini, ada namanya motion. Ya, kita klik, nah ini pasti akan tampil ada kotak-kotak kecil berjumlah 8. Ini kita geser, ya. Kita geser, nah supaya dia memenuhi dari lembar kerja kita. Nah, ini supaya dia memenuhi dari lembar kerja kita. Ya.
Jadi nanti ketika kita play dari sini, itu ukurannya sudah menjadi satu penuh, ya, menjadi ukuran satu layar penuh. Nah, ini seperti ini. Ya. Oke, stop ya. Nah, kita lihat di timeline. Ini saya kembalikan di awal. Ini ada video sama ada audio. Artinya apa? File video ini melekat dengan audionya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita pisah? Videonya tampilannya seperti ini, tapi audionya seperti keinginan kita. Ya, jawabannya bisa. Caranya gimana? Harus kita pisahkan. Nah, ini kan jadi satu kan? Ini kalau saya geser, ini kan jadi satu. Ya, masih satu paket. Cara memisahkan berarti harus kita pisahkan antara video dan audio. Ya. Kita bisa gunakan cara memisahkan, kita klik kanan di sini, ada namanya tombol unlink. Nah, ini berarti akan kita hilangkan, ya. Kalau di menu di mana ya? Di clip ya. Kita klik ya, coba. Klik, kita pilih unlink. Nah, dia nanti terpisah. Nah, ini terpisah. Ini kalau kita geser, dia tidak berpengaruh. Ya, ini unlink. Tadi ya. Nah, ini. Seperti ini. Kalau sebelumnya kan enggak. Saya undo dulu ya. Ctrl Z. Ctrl Z. 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 Nah, sebelumnya kan kalau kita geser kan dia ikut ya. Ikut karena dia masih menjadi satu kesatuan. Klik kanan, pilih unlink. Nah, kalau sudah, ini kita hapus saja. Kita hapus. Kalau kita play kan nggak ada audionya ya, nggak ada audionya. Coba kita tambahkan audio. Kita tadi punya audio di sini, double klik audionya. Kemudian saya pilih audionya salah satu, misalkan ini. Di sini. Kita coba play dulu. Nah, nanti audionya akan saya ubah menjadi audio seperti ini ya. Audio seperti ini. Nah, ini untuk memperkecil ya. Ini misalkan hanya sampai 2 menit ya. 2 menit 29 ya. Berarti audionya dari sini sampai saya mark in sampai 2 menit. 2 menit 29 ya, kurang lebih di sini. Kita pilih mark out. Nah, baru kita geser. Nah, ini di sini ada gambar suara ya. Tulisannya drag audio, tinggal saya drag ke sini. Ya. Kurang ya? Kurang. Kalau kurang gimana? Tinggal kita geser aja. Nah, jadi ketika kita play dari awal. Nah, artinya apa? Audionya, backsound-nya itu sudah sesuai dengan backsound kita. Ya, jadi tadi kita gunakan fungsi unlink. Ya. Kita stop dulu ya. Nah, cara menampilkan ini menjadi full ya, menjadi full kita bisa gunakan tombol diklik di program sini, tombol shift tanda melingkar itu ya. Di bawahnya escape ya. Nah, ini nanti full. Kita play. Nah, tampilannya full. Kembalikannya sama ya, shift. Nah, sama. Seperti ini. Itu tampilan penuhnya nanti seperti itu. Oke,
Oke, saya kira cukup ya. Itu untuk tampilannya. Nah, jadi hari ini kita sudah berhasil mengenalkan Adobe Premiere ya. Jadi tidak secara lengkap tapi minimal gambarannya saudara sudah tahu ya, fungsi-fungsinya ya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah berhasil membuat project dan sekuen. Sudah kita setting ya, tadi sekuen pertama kali. Kemudian pengenalan tampilannya dibagi menjadi 4. Ya, tadi sudah kita bahas. Ini ada source, ya. Kemudian ini ada project, ya. Kemudian di sini ada namanya timeline, ya. Yang di sini ada timeline. Kemudian yang atas ada namanya sekuen monitornya. Ya, ini sudah. Kemudian berikutnya kita juga sudah bahas tentang membuat bin. Fungsinya untuk apa? Membuat bin ketika file video dan audio kita banyak. Untuk lebih mempermudah, kita bisa gunakan bin. Fungsinya dibagi kayak lemari itu ada rak-raknya ya. Ini pakai ini hem, ini kemeja, di kedua ini celana dan seterusnya. Itu fungsinya. Kemudian tentang mark in dan mark out ya. Cara mengimpor dulu. Sebelum mark in kita impor dulu cara impor audio, cara impor image, cara impor video. Kemudian mark in sama mark out. Setelah itu mark in sama mark out fungsinya untuk menyeleksi ya video yang akan kita gunakan ya. Kemudian menyesuaikan tampilannya yang tadi masih kecil ukuran 720 diubah menjadi ukuran 1080. Setelah itu kita ganti background menggunakan fungsi unlink ya. Nah, mungkin kalau belajar selama berapa menit ini mungkin nggak ya. Jadi harapannya orang belajar itu step by step. Jadi ini belajar pengenalan dulu, belajar menu-menunya, fungsinya apa, ya. Kemudian cara membuat unlink, ya. Kemudian cara untuk mark in, mark out, baru nanti kita lanjutkan. Jadi ini berseri ya. Oke, mungkin itu dulu praktikum multimedia hari ini. Ya, seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA group atau mungkin di Google Classroom. Ya. Baik, saya minta saudara untuk tetap di rumah, stay at home. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir. Kita semua, keluarga yang kita cintai, diberikan kesehatan terhindar dari virus COVID-19 ini. Ya, saya akhiri untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.